Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah, ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya yang bentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Ceritanya kayak begitu, bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Maka hari ini saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa nasab Ba'alwi adalah batal dan tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya akan tetap menghormati para habib yang alim, yang berakhlak, sama seperti para muslim yang lainnya. Berdasarkan kajian ilmiah, baik ilmu nasab, ilmu filologi maupun ilmu DNA, kami menyimpulkan dan meyakini bahwa keluarga besar Ba'lawi yang kita kenal dengan habaib hari ini di Indonesia bukanlah keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebagai sesama muslim, kami mencintai keluarga Ba'lawi sebagaimana mencintai keluarga yang lain sesama muslim. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'lawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'lawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Zahra, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanannya kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, ponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Terkait dengan perkembangan polemik nasab sampai detik terkini, berdasarkan kajian kitab Ansab yang ternyata Abdullah yang ditaswir Ubaidillah itu nasabnya tidak menyambung kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan pendapat atau hasil dari pakar filologi, ternyata juga tidak terkonfirmasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan fakta sejarah dari para pakar guru besar sejarah,
Kenyataannya bahwa klan Ba'alawi itu datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda yang kemudian diangkat sebagai mufti Batavia untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'alawi ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 terhadap DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin, anu yakin bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Bahwa mulai saat ini saya yakin, hakul yakin bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menanggapi berbagai isu tentang habaib yang terjadi saat ini, saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi, karena sampai dengan saat ini mereka nyata-nyata belum mampu menunjukkan bahwa mereka adalah cucu atau dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya berkeyakinan, hakul yakin sampai saat ini bahwa para habaib benar-benar bukan turunan atau cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ali Usman melihat polemik habaib yang ada di Indonesia, bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi. Saya Ahmad Riyad Mustafa, berdasarkan kajian ilmu nasab dan juga berdasarkan kajian ilmu filologi dan juga berdasarkan kajian tes DNA yang terkait dengan polemik nasab keluarga besar klan Ba'alawi atau yang masyhur disebut dengan habaib, saya meyakini bahwa mereka bukan cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun saya tetap menghimbau dan juga mengharap kita tetap bisa saling menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, saya secara pribadi meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi ini memang tidak tersambung kepada Rasulullah dengan beberapa pertimbangan, yaitu terutama pertimbangan dalam akhlakul karimahnya ini tidak sesuai dengan tuntunan Gusti kita Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini menurut kajian apapun, dari sisi etika, dari sisi kitab apapun, ini saya menyampaikan turunan Ba'alawi ini terputus dan tidak sambung pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kiai kita dihina, dicaci maki, yaitu Al-Maghfurlah Gus Dur, itu dicaci maki oleh IBHRS. Dengan demikian saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib itu sama sekali tidak tersambung pada junjungan kita Rasulullah SAW. Maka hari ini saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa nasab Ba'alwi adalah batal dan tidak tersambung dengan Rasulullah SAW. Namun saya akan tetap menghormati para habib yang alim, yang berakhlak, sama seperti para muslim yang lainnya. Berdasarkan kajian ilmiah, baik ilmu nasab, ilmu filologi, maupun ilmu DNA, kami menyimpulkan dan meyakini bahwa keluarga besar Ba'alawi yang kita kenal dengan habaib hari ini di Indonesia bukanlah keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebagai sesama muslim, kami mencintai keluarga Ba'alawi sebagaimana mencintai keluarga yang lain sesama muslim. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Zahra, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanan yang kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, ponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Terkait dengan perkembangan polemik nasab sampai detik terkini, berdasarkan kajian kitab Ansab yang ternyata Abdullah yang ditaswir Ubaidillah itu nasabnya tidak menyambung kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan pendapat atau hasil dari pakar filologi, ternyata juga tidak terkonfirmasi dengan Rasulullah SAW. Berdasarkan fakta sejarah dari para pakar guru besar sejarah, kenyataannya
bahwa klan Ba'alawi itu datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda yang kemudian diangkat sebagai mufti Batavia untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'alawi ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW, apalagi sudah didukung oleh kajian kitab ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang memperlihatkan dalam DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin, ainul yakin, bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Bahwa mulai saat ini saya yakin, hakul yakin, bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menanggapi berbagai isu tentang habaib yang terjadi saat ini, saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi, karena sampai dengan saat ini mereka nyata-nyata belum mampu menunjukkan bahwa mereka adalah cucu atau dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya berkeyakinan, hakul yakin sampai saat ini bahwa para habaib benar-benar bukan turunan atau cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ali Usman melihat polemik habaib yang ada di Indonesia, bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi. Saya Ahmad Riyad Mustafa, berdasarkan kajian ilmu nasab dan juga berdasarkan kajian ilmu filologi dan juga berdasarkan kajian tes DNA yang terkait dengan polemik nasab keluarga besar klan Ba'alawi atau yang masyhur disebut dengan habaib, saya meyakini bahwa mereka bukan cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun
saya tetap menghimbau dan juga mengharap kita tetap bisa saling menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, saya secara pribadi meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi ini memang tidak tersambung kepada Rasulullah dengan beberapa pertimbangan, yaitu terutama pertimbangan dalam akhlakul karimahnya ini tidak sesuai dengan tuntunan Gusti kita Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini menurut kajian apapun, dari sisi etika, dari sisi kitab apapun, ini saya menyampaikan turunan Ba'alawi ini terputus dan tidak sambung pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kiai kita dihina, dicaci maki, yaitu Al-Maghfurlah Gus Dur, itu dicaci maki oleh IBHRS. Dengan demikian saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib itu sama sekali tidak tersambung pada junjungan kita Rasulullah SAW. Maaf, mohon izinnya, saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama, saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Hufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya, para muhibbin tidak akan sadar. Kemudian Mama Hufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian kena prank, saudara-saudara. Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Keturunan itu artinya dari atas turun ke bawah. Apa yang turun itu? Bisa sanad ilmu, bisa faktor keturunan atau genetis. Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah. Karena Mama Hufron juga punya catatan nasab keluarganya, dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mau, Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Itu prank pertama. Kemudian ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Syekh Nawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Hufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa, bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank. Kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola.
mikir. Ya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Memang bangsa ini suka yang halu-halu. Lihat itu film di bioskop itu. Kalau nggak horor ya film-film misteri di TV apa. Memang bangsa ini suka yang begitu-begitu. Dan Mama Hufron mendobrak itu, rela untuk menjadi lilin yang menerangi Nusantara, walaupun dirinya harus leleh terbakar, dihujat, dicela oleh orang yang belum tentu jelas sumbangsihnya bagi negara ini. Saya hadir ke sini merupakan bentuk solidaritas. Saya datang membawa logo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat.